Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina. Saya dari Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang, mahasiswa semester 1 pada program studi administrasi publik dengan NIM 25171057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penjelasan dari mata kuliah asas-asas manajemen, di mana dosen pengajarnya itu Ibu Riau Sujarwani SSOS MM. Video ini dibuat untuk dalam hal pemenuhan tugas ujian akhir semester 1. Pembahasan pada video kali ini, apa yang akan kita bahas di dalam planning ini? Yang pertama itu ada yang jelas unsur-unsur pada planning itu sendiri, kemudian fungsi, prinsip, serta jenis planning. Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai bagian-bagian yang ada di dalam planning tersebut, kita harus mengenal dulu sebenarnya apa sih itu planning atau perencanaan ya. Nah, yang pertama, pengertian planning itu sendiri, di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama itu ada dari George R. Terry yang mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan atau perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dan yang kedua itu ada pengertian menurut W.H. Newman yang mengatakan perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perencanaan ini merupakan hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan atau peramalan tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur dari planning atau perencanaan. Baik, untuk unsur-unsur dari planning atau perencanaan itu sendiri, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada rasional, estimasi, preparasi, dan operasional. Rasional itu sendiri merupakan sebuah unsur yang dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan dan harus dapat dilaksanakan. Kemudian untuk yang unsur kedua itu kan ada estimasi. Estimasi itu dibuat berdasarkan analisa, fakta, dan perkiraan yang mendekati untuk pelaksanaan yang akan segera dilaksanakan. Ketiga itu ada preparasi. Preparasi itu dibuat sebagai persiapan dan pedoman atau pedoman patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. Dan terakhir itu ada operasional. Operasional itu adalah keperluan, tindakan-tindakan, kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Lanjut kita masuk ke fungsi-fungsi dari perencanaan itu sendiri. Nah, untuk fungsi-fungsi pada perencanaan itu sendiri, di sini ada 7 poin. Yang pertama itu adalah fungsi sebagai interpretasi, yaitu di mana planning ini sendiri harus dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan dari bentuk kerjasama atau manajemen. Kemudian yang kedua itu ada forecasting. Forecasting itu bermakna bahwa sebuah perencanaan atau planning harus dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, itu ada fungsi koordinasi. Koordinasi itu adalah fungsi di mana planning ini merupakan alat koordinasi semua bentuk kerja manajemen. Kemudian yang keempat ada fungsi ekonomis, di mana mengandung prinsip ekonomis, hemat agar kegiatan manajemen lebih efisien. Kemudian fungsi pedoman. Pedoman itu dalam planning merupakan patokan atau pegangan pelaksanaan dalam perencanaan yang dimaksud. Kemudian ada kepastian. Kepastian menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Selanjutnya itu ada preventive control. Fungsi preventive control ini sebagai alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip atau
asas dari manajemen ini. Di sini ada 8 kategori prinsip dalam manajemen ya. Yang pertama di sini ada contributor. Contributor ini merupakan maknanya membantu tercapainya tujuan manajemen. Kemudian ada primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Kemudian ada pervasivitas, mencakup seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Ada juga alternatif sebagai alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi itu merupakan nilai penghematan dan kerapian. Lanjutnya ada limiting factor, itu adalah faktor yang urgent, terang, jelas, tegas dan tidak bertele-tele. Kemudian ada fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Terakhir ada strategis. Nah, strategis ini merupakan suatu prinsip di mana planning ini sendiri punya siasat atau strategi agar diterima oleh atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Kemudian kita masuk kepada jenis atau macam dari planning ini sendiri. Ada beberapa kategori ya, kategori dari planning ini sendiri. Ada berdasarkan penggunaan. Nah, dan penggunaan ini juga dibedakan menjadi dua macam planning. Yang pertama itu ada single use plan. Single use plan itu berarti rencana khusus yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam situasi yang tidak berulang. Nah, untuk single use plan ini sendiri bisa kita contohkan dalam kejadian langsung di kehidupan kita, semisalnya seperti kampanye ataupun kayak anggaran atau budget-budget yang direncanakan dalam suatu perusahaan maupun di event diskon akhir tahun. Kalau kayak gitu kan biasanya perencanaannya itu untuk sekali pakai karena untuk saat itu saja, tidak akan berulang ke saat yang akan nanti. Selanjutnya di sini ada repeat plan. Nah, sesuai namanya, repeat plans ini merupakan rencana yang dirancang untuk menangani situasi yang sering terjadi secara berulang dalam manajemen. Apa sih contohnya untuk repeat plans ini sendiri? Repeat plans ini sesuai namanya adalah perencanaan yang berulang ya. Jadi kita contohkan itu seperti rapat bulanan rutin ataupun kayak pembagian insentif kerja bulanan. Kalau hal-hal seperti contoh tersebut kan itu merupakan planningan yang rutin tiap bulan dilaksanakan. Tidak mungkin hanya sekali. Nah, makanya dia termasuk ke dalam contoh di repeat plan. Kemudian kita masuk ke jenis planning di bagian proses. Nah, di bagian proses ini ada tiga macam dari jenis si planning ini sendiri. Yang pertama itu ada policy planning. Policy planning ini merupakan fungsi strategis untuk menetapkan tujuan hingga pedoman dasar yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas manajemen agar konsisten dan efisien. Untuk contohnya sendiri pada policy planning ini tuh kita contohkan sebagai kebijakan transportasi kota dan membuat program pembangunan yang strategis. Nah, untuk yang kedua ini ada program planning. Nah, program planning ini merupakan fungsi dasar menetapkan tujuan organisasi dan cara tercapainya itu melalui serangkaian tindakan, sumber daya, waktu, serta harus ada penanggung jawabnya. Untuk contohnya sendiri, pada program planning itu misalnya diadakannya program kesehatan masyarakat. Nah, kalau kayak gitu kan kayak harus ada sekelompok yang bertindak ya, dan selalu ada pasti penanggung jawabnya pada kegiatan tersebut. Makanya bisa kita masukkan, kita kategorikan ke dalam program planning. Selanjutnya di sini ada operational planning. Untuk operational planning ini sendiri itu merupakan proses merinci rencana strategis jangka panjang
menjadi tindakan spesifik harian atau mingguan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, contoh dari operational planning ini sendiri bisa dicontohkan sebagai peningkatan produksi ataupun alokasi sumber daya manusia. Misalnya tuh kayak diadakannya rekrutmen atau lembur untuk karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis planning untuk yang dalam hal jangka waktu ya. Di sini ada untuk dibagikan menjadi 3. Yang pertama itu ada long range planning. Nah, long range planning ini merupakan proses strategis menetapkan visi, tujuan, dan peta jalan komprehensif dalam jangka waktu 5-25 tahun yang berfokus pada arah masa depan, mengantisipasi tren, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Apa sih contohnya dari long range planning ini sendiri? Bisa disebutkan bahwa peluncuran produk baru atau kan mendirikan kantor cabang itu termasuk ke dalam long range planning. Kenapa? Karena biasanya planningan yang seperti ini tuh nggak bisa dalam waktu yang cepat. Kita harus planning dari jauh-jauh hari atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Kemudian yang kedua itu ada intermediate planning. Nah, intermediate planning ini merupakan proses yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan eksekusi operasional harian. Nah, untuk rentang waktunya sendiri itu bisa sampai 1-5 tahun. Contohnya untuk intermediate planning, di sini ada misalnya menentukan jadwal produksi ataupun penetapan harga produk. Nah, ini tuh kan kalau misalnya kayak penetapan harga produk itu kan dia nggak konsisten ya, kayak bisa naik, bisa turun dalam beberapa rentang waktu. Selanjutnya di sini kita masuk ke short range planning. Nah, short range planning ini merupakan proses merumuskan rencana tindakan untuk periode waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi ini merupakan jenis planning yang paling pendek ya dari ketiga poin planning tadi. Contohnya itu bisa kita contohkan dengan misalnya ada promo akhir pekan ataupun melaksanakan agenda harian. Pokoknya dia yang rentang waktu rencananya itu nggak panjang, per hari aja. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contoh dari planning ini sendiri, jenis planning ini sendiri. Kategorinya tuh ada berdasarkan wilayah juga. Nah, kalau untuk berdasarkan wilayah itu pengertiannya bisa kalian lihat sendiri. Ada rural planning, kemudian ada city planning, ada regional planning, selanjutnya itu ada national planning, itu untuk di bagian wilayah. Kemudian ada juga berdasarkan materi atau objeknya. Di sini tuh ada personal planning, kemudian ada financial planning, ada industrial planning, kemudian educational planning, dan social economic planning. Kalau untuk segi umum atau khusus, di sini tuh ada terbagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu ada general plans, kemudian ada special plan, selanjutnya juga ada overall planning dan network planning. Untuk yang lainnya itu sudah banyak sih ya contoh yang kita bisa cari di internet ataupun di sumber manapun. Nah, ini saya hanya menjabarkan dari 3 contoh dari 3 jenis planning ya. Kemudian gimana sih planning yang baik itu? Nah, sebenarnya planning yang baik itu bisa kita nilai dari 3 poin. Yang pertama itu kita harus tahu sifat atau ciri planning yang baik. Nah, jadi sebelum kita menentukan perencanaannya, kita harus tahu gimana sih sifat atau ciri-ciri planning yang baik itu sendiri. Kemudian, gunakan analisis 5W1H ya. Jadi sebuah perencanaan itu harus ada 5 unsur what dan 1 unsur how.
Yang terakhir itu syaratnya harus ada penyelesaian dengan teknik ilmiah. Jadi perencanaan itu nggak hanya sekedar angan-angan atau khayalan, melainkan dia harus ada penyelesaian secara ilmiahnya. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai planning atau perencanaan dalam manajemen. Semoga pemaparan saya bisa dipahami dan terima kasih.